Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhrul Lutfia dengan NIM 0603520008. Pada video kali ini, saya akan presentasikan tentang fungsionalisme dengan tokoh William McDougall. Selamat menyaksikan. William McDougall lahir pada 22 Juni 1891 di Lancashire, Inggris, dan meninggal di Durham, North Carolina pada tahun 1938. Dia adalah putra Samuel McDougall dan Rebecca Smalley, sepasang industrialis kelas atas dari Skotlandia. Dia dilatih di berbagai bidang, tidak hanya dalam psikologi tetapi juga dalam ilmu alam, dan mengetuai berbagai asosiasi psikologi. Sejak kecil, McDougall berkesempatan untuk bersekolah di sekolah swasta, baik di Inggris maupun di Jerman. Dia juga menjabat sebagai profesor di Universitas Amerika Utara yang paling bergengsi. Dimanapun dia diakui sebagai seorang psikolog penting. Meskipun pada saat yang sama, dia menghasilkan perdebatan sengit tentang studi pikiran dan eugenika. Pada tahun 1894, ia memperoleh gelar dalam ilmu alam dari University of Cambridge. Di universitas yang sama, McDougall sangat tertarik dalam studi perilaku manusia, tetapi untuk berspesialisasi di dalamnya, pada saat ini perlu dilatih terlebih dahulu dalam kedokteran. Di tahun 1898, McDougall mulai menyelidiki salah satu masalah yang paling banyak muncul sepanjang perkembangan psikologi, yaitu hubungan pikiran dan tubuh. Pada periode ini, ia terutama tertarik pada karya salah satu ilmuwan yang paling dikenal saat itu, yaitu William James. Termotivasi oleh karyanya, McDougall akhirnya berfokus secara khusus pada psikologi. Akhirnya, McDougall telah memperoleh gelar medis dengan spesialisasi dalam psikologi dan neurologi pada tahun 1989. Kontribusi teoritis William McDougall berkembang luas dalam psikologi dalam konteks Amerika Utara di mana disiplin terakhir dikonsolidasikan. McDougall menyumbangkan pengetahuan yang berbeda tentang psikologi eksperimental, psikologi paranormal, psikopatologi, dan psikologi sosial dalam kaitannya dengan naluri. Demikian juga mempertahankan berbagai argumen yang mendukung eugenika, dan yang lainnya menentang arus perilaku yang menghasilkan beberapa penolakan dari komunitas ilmiah Amerika Utara. Kita akan melihat bahwa ini beberapa proposal teoritis dari psikolog ini. Psikologi eksperimental diterapkan pada studi jiwa. Saat ia kembali ke Inggris, ia diakui sebagai pendiri psikologi eksperimental di Oxford. Dalam konteks yang sama, ia mendirikan British Society of Psychology dan British Journal of Psychology. Dia juga akhirnya bekerja sama dengan dokter dan antropologi Francis Galton dan spesialis psikolog di bidang intelijen dan statistik, Charles Spearman. Kolaborasi ini memungkinkannya untuk mengembangkan karya pada topik yang sangat beragam, memulai dari eugenika hingga pengembangan tes kecerdasan. Pada tahun 1911 dan sebelum pengembangan berbagai pendekatan pada perilaku dan jiwa manusia, McDougall bekerja sama dengan Carl Jung dan tertarik untuk belajar dari metode eksperimental psikologi abnormal. Bahkan, McDougall membela keberadaan jiwa secara ilmiah, karena baginya manusia terdiri dari jiwa dan tubuh. Teori insting dan psikologi yang disengaja. William McDougall percaya pada metode ilmiah yang diterapkan pada psikologi dan membela teori naluri. Dia berpendapat bahwa yang terakhir adalah yang paling bisa menjelaskan semua jenis perilaku manusia. Dia memahami naluri sebagai disposisi psikofisik bawaan. Bagi McDougall, instinglah yang memungkinkan kita mengembangkan komponen kognitif perilaku, komponen emosional, dan komponen kehendakan. Contohnya, mereka memungkinkan kita untuk memperhatikan objek yang berbeda setelah menghadiri mereka untuk mengalami emosi dan akhirnya bertindak terdapat mereka dengan cara tertentu.
Dengan demikian, perilaku bukanlah respons terhadap sesuatu yang memicu itu, tetapi perilaku adalah hasil dari motivasi internal karena naluri manusia. Untuk alasan ini, ia menyebut pendekatannya sebagai psikologi intensional. Karya-karya William McDougall. Yang pertama adalah Pengantar Psikologi Sosial pada tahun 1908, yang kedua adalah Tubuh dan Pikiran pada tahun 1911, dan yang ketiga adalah Garis Besar Abnormal Psikologi tahun 1926. Sekian pesan dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila masih banyak kekurangan dari video presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.